RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina, yang juga merupakan karya arsitek Cina yang bernama Cek Bancut. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Terpana pesona Indonesia. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Mendengar kembali di Dialog Pagi untuk pagi hari ini di hari Jumat 17 Mei 2024 dan kali ini kita akan membahas tema yang berbeda tentunya terkait dengan sistem kearsipan pemerintah Kabupaten Lebak. Kami mengundang Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lebak, Bapak Dede Mulyadi yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Dede. Pagi Mas Argan. Kabar sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, nah sehat? Sehat, alhamdulillah. Dan tentu juga ini terkait dialog kami di pagi hari ini. Anda pendengar bisa bergabung dan juga menyimak dialog ini melalui channel YouTube RRI Banten dan juga bisa menyaksikan secara live. Kita siarkan secara langsung dan juga Anda bisa menyaksikan siaran ulangnya, begitu ya, Pak Dede. Ya, Pak. Terkait dengan sistem kearsipan pemerintah Kabupaten Lebak. Bagaimana sistem kearsipan pemerintah Kabupaten Lebak yang tentunya juga telah diatur, Bapak? Oh ya, baik. Terima kasih Mas Argan atas pertanyaannya. Di Kabupaten Lebak, sebagaimana juga yang arahan dari Andri sebagai induk kearsipan di tingkat nasional, ya Arsip Nasional Republik Indonesia. Di kita berpedoman pada Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, kemudian PP 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU 43. Kemudian di Kabupaten Lebak sendiri sebagai pilar kearsipannya yang di mana di kearsipan itu dikenal dengan pilar kearsipan, ya ada namanya klasifikasi arsip, kemudian tata naskah dinas, kemudian
sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dan jadwal retensi arsip, dan itu kesemuanya sudah ada perbuknya di Kabupaten Lebak yang dipedomani oleh semua OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak. Kemudian sebelumnya juga ada Perda-nya, Perda nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Lebak. Demikian Mas Argan. Baik, lantas bagaimana Pak proses penyimpanan dokumen dan juga informasi dalam sistem kearsipan ini yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak? Ya baik, untuk kearsipan di masing-masing OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, saat ini memang dari waktu ke waktu kita terus berbenah, Mas Argan, ya, untuk bisa sesuai dengan standar yang diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, dan kita terus menerus untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada, untuk mulai dari penggunaan sampai penyusutan arsip, ya. Untuk penyimpanannya sendiri kita di masing-masing OPD arsip-arsip aktif tentunya, ya, untuk arsip-arsip aktif itu di masing-masing OPD, di mana di masing-masing OPD itu sebagai pencipta arsip, di situ ada unit pengolah dan unit kearsipan, ya, di masing-masing OPD itu. Di unit pengolah itu mereka menghasilkan arsip sesuai dengan kegiatannya masing-masing, ya, sebagai bukti akuntabilitasnya. Ya, tentu arsip disimpan di masing-masing unit pengolah tersebut, dalam hal ini bidang-bidang yang ada di OPD, dalam filing kabinet, ya. Ketika masih aktif dia disimpannya dalam filing kabinet, dalam map arsip, ya, map folder arsip. Kemudian setelah melewati masa retensi aktifnya, itu arsip dinamis, ya, masa retensi aktifnya, maka kemudian disimpannya di unit kearsipan atau di record center yang ada di bawah sekretariat di masing-masing OPD. Itu disimpannya menggunakan box arsip berupa dus tahan asam, ya, yang disimpan di record center di masing-masing OPD. Baik. Kemudian untuk arsip-arsip yang statisnya, yang setelah melewati masa retensi inaktif, maka itu akan diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai lembaga kearsipan daerah untuk menyimpan arsip statisnya. Demikian, Mas Argan. Baik, dikatakan oleh Pak Dede tadi terus berbenah begitu, ya. Berarti apakah hingga saat ini Pak Dede di sistem kearsipan di pemerintahan Kabupaten Lebak sendiri, apakah sudah sesuai dengan standar atau masih ada yang harus diperbaiki ataupun juga ditambah begitu, Pak? Ya, kalau secara umum, secara aturan-aturan yang pokoknya, kita sudah sesuai dengan aturan yang ada di Kabupaten Lebak sendiri, yang tadi dituangkan dalam perbuk, ya, mulai dari tanah Sarina sampai perbuk jadwal retensi arsip. Itu mengatur mulai dari penciptaan arsip sampai penyusunan arsip. Nah, adapun tentu belum 100% sesuai standar, tapi sudah mendekati lah, paling tidak kita terus menerus untuk bisa sesuai dengan tentu kemampuan yang ada, ya. Tapi kalau secara umum kita sudah melakukan itu, terbukti hasil penilaian dari Pan RB, ya, di kearsipan kita itu sudah menunjukkan angka baik, ya. Di Banten itu mungkin 3 kabupaten kota yang 4 kabupaten kota yang sudah baik, itu termasuk Kabupaten Lebak, ya. Baik, Pak Dede, kalau untuk jenis arsip begitu yang diarsipkan ini seperti apa, dan mungkin ada masanya ini ada berapa lama, Pak, sampai dengan nanti dikatakan arsip ini tidak diarsipkan begitu, Pak? Iya, arsip itu kan sebagai rekaman kegiatan, ya, dalam berbagai bentuk media sesuai perkembangan teknologi informasi, mulai dari yang kan konvensional, ya, sekarang pun masih ada yang memakai kertas dan sebagainya. Kemudian
sekarang ini kan sudah mulai mengarah ke penggunaan aplikasi Srikandi, di mana tentu arsip yang dihasilkannya ya elektronik ya sifatnya. Untuk jenis arsip sendiri itu ada arsip dinamis, ada arsip statis ya, secara garis besarnya seperti itu. Arsip dinamis itu ada arsip aktif dan inaktif, kemudian arsip vital dan arsip terjaga ya. Arsip-arsip yang ada di OPD, yang disebut OPD biasanya arsip yang mulai dari yang aktif ya, ketika itu masih dipergunakan, ini masih basah dan sebagainya, itu namanya arsip aktif. Dan sesuai dengan pedoman yang ada di jadwal retensi arsip namanya, Pergub JRA, kita alhamdulillah sudah keluar, sudah turun. Tahun ini Mas Argan baru-baru turun kita jadwal Pergub jadwal retensi arsipnya, dan di situ diatur tentang berapa lama suatu naskah atau dokumen itu aktif, kemudian berapa lama inaktif, berapa lama, dan kemudian keterangannya ada yang permanen atau musnah. Kalau yang musnah itu nanti dimusnahkan sesuai prosedur, kalau yang permanen nanti disimpan atau diserahkan ke LKD, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Yang arsip-arsip yang permanen itu biasanya arsip-arsip statis yang menyangkut perencanaan, kemudian misalnya blueprint suatu OPD dan sebagainya. Itu Mas Argen. Jadi pedomannya adalah jadwal retensi arsip yang mengatur umur suatu arsip ya, berapa lama dia aktif, berapa lama dia inaktif, dan kemudian apakah dia itu dimusnahkan atau musnah atau permanen gitu. Itu Mas Argen. Baik, Pak Dede, kalau dari dalam pengelolaan kearsipan pemerintah Kabupaten Lebak sendiri, ini adakah pelatihan khusus atau pengembangannya untuk yang diikuti oleh arsiparisnya, Pak? Ya, saya sendiri baru setahun jadi arsiparis, Mas Argan ya. Baru setahun dari penyetaraan ya. Kemudian memang kita masih kekurangan tenaga arsiparis ya. Harusnya idealnya di tiap OPD, di tiap perangkat daerah itu ada arsiparisnya, tetapi memang belum bisa sampai ke sana, dan kita sekarang sedang menghitung analisis beban kerja dan analisis jabatannya untuk diajukan menghitung kebutuhan arsiparis berapa sih di Kabupaten Lebak ini. Dan kita baru kemarin itu ada binkeknya dari Andi, dan kita akan melakukan penghitungan itu supaya arsiparis ini bisa terpenuhi. Adapun kalau semacam saya kan tadi penyetaraan atau yang basicnya mungkin bukan dari arsiparis murni ya, basic pendidikannya itu harus mengikuti diklat memang harusnya. Tapi saya baru mengajukan dan menunggu nanti jadwal untuk bisa mengikuti diklat fungsional kearsipan yang diselenggarakan oleh Diklat Arsip Nasional Republik Indonesia. Tapi walaupun belum mengikuti itu, kalau bintek-bintek atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh ANRI seringkali dilakukan, dan biasanya untuk setelah masa periode COVID itu kan banyaknya lewat Zoom ya, Zoom meeting, dan itu sudah sering dilakukan yang diikuti oleh seluruh kabupaten kota yang biasanya diselenggarakan oleh ANRI maupun oleh provinsi. Di Kabupaten Lebak sendiri kita pernah beberapa kali melakukan bintek, khususnya bintek terkait aplikasi Srikandi yang saat ini sudah diberlakukan di seluruh perangkat daerah atau Kabupaten Lebak. Baik. Itu Mas Arkan. Baik, kalau dari peran masyarakat sendiri untuk bisa mengakses kearsipan dari pemerintah Kabupaten Lebak ini sejauh mana nih Pak? Kalau ya memang di kita ya diakui bahwa kalau untuk arsip lebih banyak memang penggunaannya oleh perangkat daerah ya, masih terbatas perangkat daerah. Tapi sebetulnya memang arsip itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Ya, memang belum begitu tinggi akses dari masyarakat untuk terhadap arsip yang ada di Kabupaten Lebak khususnya ya. Memang
kita juga belum begitu kaya, apalagi dengan arsip-arsip sejarah ya. Kita belum begitu kaya, masih terbatas ya. Ada beberapa arsip sejarah saja yang ada di Kabupaten Lebak. Di mana arsip ini kan memang bukan hanya menyimpan rekaman kegiatan di perangkat daerah saja, tetapi bisa juga menyimpan arsip-arsip sejarah yang dimiliki masyarakat, atau misalnya ada tokoh-tokoh penting masa lalu yang memang perlu sebagai memori kolektif orang-orang khas Bitung ya, istilahnya kalau di tingkat nasional memori kolektif bangsa ya, arsip itu. Dan kita memang diakui untuk hal seperti itu masih belum begitu banyak ya. Paling misalnya ada bupati di masa lalu gitu ya, itu pun belum semuanya dapat kita akses, masih kesulitan untuk mengakses misalnya foto-foto bupati, beberapa bupati yang belum ada ya, masih kita melakukan pencarian. Kemudian misalnya sejarah tentang Romusa di Bayah dulu gitu ya, orang-orang korban Romusa itu memang yang hanya sebatas yang seperti itu. Yang lebih luasnya lagi mungkin kita masih memerlukan pengkayaan supaya masyarakat tertarik untuk bisa mengakses itu gitu, Pak. Iya, karena Pak Dede? Halo? Iya, baik. Karena semakin banyak dan semakin kaya kearsipan yang bisa diakses masyarakat, tentunya juga masyarakat Lebak bisa lebih tertarik dan juga mudah mengaksesnya, betul. Begitu ya Pak Dede ya? Iya. Baik, Pak, ya. Baik. Ada yang ingin disampaikan kembali Pak terkait dengan sistem kearsipan pemerintah Kabupaten Lebak sendiri? Silakan Pak Dede. Iya. Sesuai dengan spirit dari pusat, bahwa sesuai dengan Perpres 95/2018 tentang sistem pemilu berbasis elektronik, kemudian Kemenpan RB 679/2020 tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, yang dalam hal itu disebut Srikandi. Nah, kita sekarang memang mulai beralih ke arsip elektronik ini di Kabupaten Lebak ini, dan juga di nasional juga ya. Dan di pusat pun mensyaratkan bahwa tahun ini harus semua menggunakan sistem informasi arsipan dinamis Srikandi. Dan memang belum semua. Tapi Kabupaten Lebak alhamdulillah sejak tahun kemarin sudah menggunakan aplikasi Srikandi di seluruh perangkat daerahnya, sehingga kita dapat berkorespondensi atau berkomunikasi melalui aplikasi Srikandi ini, baik antar OPD, kemudian ke provinsi, kabupaten kota lain, maupun ke tingkat pusat ya, ke kementerian lembaga yang ada di pusat. Dan alhamdulillah itu bisa mengurangi penggunaan, walaupun bukan less paper ya, tapi masih paperless ya, masih mengurangi penggunaan kertas, tapi itu sudah demikian banyak mengurangi penggunaan ATK seperti itu, karena kita sekarang yang tercipta tersimpan di dalam di cloud gitu ya, sehingga pemberkasannya sampai nanti pemusnahannya pun mungkin akan dilakukan di aplikasi tersebut, sehingga arsip yang otentiknya sekarang ada di elektronik. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Lebak sudah semua OPD menggunakan itu, walaupun masih memang ada kendala-kendala sedikit di pusatnya ya, dari pusatnya, karena memang masih terus perbaikan penggunaan di aplikasi Srikandi ini. Mudah-mudahan dengan demikian itu semua bisa menghemat anggaran untuk hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan ATK atau kertas. Adapun untuk arsip-arsip konvensional yang sudah lama ya, alhamdulillah kita sekarang sudah memiliki pergub yang baru tentang sistem klasifikasi keamanan, kemudian jadwal retensi arsip, sehingga kita dapat ke depan ini akan lebih mudah lagi untuk bisa melakukan siklus arsip penyusutan yang dalam tahun-tahun sebelumnya kita memang agak kesulitan untuk itu, karena harus melewati ANRI dulu. Tapi sekarang karena kita sudah ada regulasinya, perbuknya, sehingga untuk pemusnahan atau serah arsip ke Dinas Provinsi dan Arsipan bisa dilakukan dengan berpedoman pada JRA tersebut. Kemudian untuk arsip-arsip sejarah
insya Allah kita akan berupaya untuk bisa melakukan pencarian terhadap asil-asil yang memang merupakan memori kolektif orang tersebut yang misalnya suatu masa mungkin warga Lebak perlu mengetahui pernah terjadi apa saja sih di Kabupaten Lebak ini, dan itu memang PR kita ke depan. Itu aja mungkin Pak. Baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Dede Mulyadi sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Salam sehat Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih. Pagi, salam sehat. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Pendengar, demikian Pak Dede Mulyadi, Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lebak yang sudah bergabung bersama kami di dialog pagi hari terkait dengan sistem kearsipan pemerintah Kabupaten Lebak. Tetap bersama kami, saya Argan Prayoga, masih akan terus temani Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.